bahwa anak saya itu ditangkap jam 9, jam 10 anak saya itu sudah ada lagi meninggal. Semua anggota polisi tidak ada di tempat di saat itu. Ada kejanggalan yang tidak saya terima. Di sininya ada seperti bekal lilitan tali di lehernya. Untuk mengenai masalah rusaknya polsek itu sebenarnya karena dimulai dari adanya tahanan yang ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di dalam sel. Nah, dari situ itu pada saat ditemukan sama petugas itu langsung dibawa ke rumah sakit sehingga pada waktu itu kondisi polsek kosong. Selamat sore, salam hormat untuk Bapak Kapolri Republik Indonesia. Kepada Bapak Kapolri, kami masyarakat Republik Indonesia sudah resah dengan perbuatan-perbuatan oknum yang dilakukan oleh anggota Bapak sendiri. Semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum ini Bapak Kapolri mengakibatkan hilangnya barang bukti. Di mana Bapak Kapolri pada suatu peristiwa yang telah terjadi di Muara Jambi di sana bahwa adanya penyerangan polsek akibat gegara salah satu tahanan telah meninggal dunia ataupun gantung diri di dalam rutan tersebut. Jadi pertanyaan kami Bapak Kapolri, bagaimana mungkin seorang tahanan itu dapat menggantungkan dirinya di dalam tahanannya? Apakah tidak ada penjaganya di sana? Lalu, dari mana dia mengambil alat buat gantung dirinya? Dan ini menjadi pertanyaan buat kami Bapak Kapolri, dan untuk Bapak Kapolri harus mengusut kasus ini. Dan juga kepada Bapak Kompolnas segera mengusut kasus ini. Akibat dari peristiwa telah adanya kematian ataupun kehilangan nyawa orang di sana, sehingga warga di sana berbondong-bondong untuk menanyakan peristiwa itu. Namun atas dasar yang telah disampaikan oleh orang tua si korban mengatakan bahwa anaknya telah ditangkap pada jam 9, lalu sekitar 1 jam ataupun jam 10 dikabarkan anaknya telah meninggal dunia. Bagaimana mungkin itu Bapak Kapolri bisa terjadi hal sekeji itu kalau memang ini adalah misalkan pembunuhan? Tetapi bagaimana mungkin juga seseorang itu dapat melakukan gantung diri ketika dia seorang tahanan? Dari mana dia mengambil alat Pak untuk menggantungkan dirinya? Dan apakah tidak dicegah sebelumnya? Setidaknya pasti ada para tahanan, setidaknya ada penjaga yang akan mencegah kelakuan yang akan mencegah tindakannya tersebut. Dan inilah kerusakan yang saya tanya, yang kita Republik Indonesia yang merasakan suatu keresahan, di mana semuanya juga adanya kehilangan barang bukti, yaitu CCTV. Di sana atas pernyataan Kapolres mengatakan bahwa akibat dari penyerangan dari warga sehingga mereka membawa kabur rekaman CCTV tersebut. Jadi tidak mungkin itu menurutku. Ini pembodohan. Ini sangat-sangat pembodohan ya teman-teman. Mengapa? Karena bagaimana mungkin seorang warga dapat membawa kabur rekaman CCTV itu kalau memang ada di situ penjaga? Bagaimana mungkin bisa mereka tembus di dalam polsek kalau ada penjaga? Dan itulah menjadi janggal menurut saya. Jadi kepada Bapak Kapolri, ini karena pernyataan yang disampaikan oleh keluarga, yang disampaikan oleh media mengatakan bahwa ketika mereka datang di sana tidak ada satupun polisi yang menjaga polsek tersebut. Karena setelah dikabarkan bahwa setelah meninggal dunia korban tersebut, 1 jam setelah ditangkap, lalu ada kedua orang yang menangkap tersebut katanya telah melarikan diri dan belum ada kabar. Walaupun saat ini telah diamankan lalu sedang menjalani proses pemeriksaan di pihak propam, mungkin seperti itu. Jadi yang kami khawatirkan Bapak Kapolri, bahwa dengan ketidakadilan di Republik Indonesia ini, dengan matinya hukum di Republik Indonesia ini, salah satu contoh bahwa Aibtu Rudiana di kasus Vina ini, yang dimana pada saat diperiksanya dia tidak melanggar kode etik. Kami juga khawatir bahwa adanya nanti suatu pernyataan juga tersebut bahwa kedua orang ini tidak melanggar kode etik, tidak melanggar sesuatu peraturan. Dan itu yang kami khawatir Bapak Kapolri. Tetapi sangat jelas ini bahwa kematian telah meninggal ataupun telah hilang nyawa manusia di dalam polsek sendiri. Kalau apabila ini benar yang disampaikan oleh media, apabila ini benar yang disampaikan oleh warga yang mengatakan bahwa tidak ada polisi pada saat mereka menanyakan kenapa ini bisa terjadi, makanya mereka merusak
polsek tersebut, artinya bahwa ini telah terjadinya suatu kelalaian, suatu pembiaran, suatu yang meninggalkan tempatnya untuk seharusnya dijaga. Seharusnya Bapak Kapolri, bahwa Indonesia, bahwa Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 2002 tentang kepolisian, di situ ada reformasi polisi Bapak Kapolri, di mana bahwa bentuk solidaritas dari polisi itu untuk ataupun fungsional ataupun tupoksirannya dari polisi itu adalah menjaga, mengayomi dan melindungi masyarakat, dan tidak boleh sekali mereka meninggalkan tempat penjagaan, apalagi polsek. Bagaimana mungkin semua polisi yang bertugas di polsek di sana tidak ada satupun penjaga? Itu menjadi tanda kutip bagi kami Bapak Kapolri. Bagaimana kalau terjadi suatu pengaduan, pelaporan oleh pihak masyarakat ketika tidak ada petugas di situ? Kepada siapa masyarakat kami melapor Bapak Kapolri? Dengan peristiwa ini Bapak Kapolri, kami semua masyarakat terbuka pikiran kami bahwa benar-benar hancurlah reputasi dan juga hancurlah kepercayaan masyarakat kepada polisi seperti ini. Mengapa? Karena masih dibiarkan oknum. Sehingga kami buta Bapak Kapolri. Kami buta untuk membedakan oknum antara oknum dan polisi yang benar-benar polisi. Sehingga kalau mereka melakukan suatu pelanggaran masih menggunakan dinas, masih menggunakan jabatan, itu tidak bisa dipisahkan. Dia adalah polisi dan dia adalah instansi polisi dan dia telah menerima gaji. Harus kita nyatakan bahwa dia polisi menurutku. Oleh karena itu Bapak Kapolri, kami memohon keadilan seadil-adilnya. Usut tuntas kasus ini kepada Bapak Kompolnas. Usut tuntas kasus ini. Supaya bagaimana mungkin barang bukti CCTV tersebut hilang ataupun dibawa kabur. Berarti kalau ini benar-benar dibawa kabur oleh salah satu warga, rekaman CCTV tersebut, itu menandakan suatu bukti bahwa benar-benar tidak ada polisi di sana. Karena tidak mungkin mereka bisa lolos membawa kabur rekaman CCTV apabila ada polisi. Pasti mereka mencegah. Karena nggak mungkin mereka bisa masuk mengambil di dalam. Karena nggak mungkin rekaman CCTV itu disimpan di luar pagar. Nggak mungkin. Pasti di dalam, di suatu ruangan rekaman CCTV itu disimpan. Dan ini polsek yang harusnya dijaga ketat oleh pihak polisi sendiri. Dan inilah bagaimana mungkin polisi bisa menjaga masyarakat, sedangkan rumahnya sendiri pun dapat dimalingin oleh orang lain, ataupun dapat dibawa kabur barang bukti tersebut oleh warga. Dan itulah penilaian kami bahwa bagaimana mungkin polisi dapat melindungi masyarakat, sedangkan rumahnya sendiri pun mereka tidak bisa menjaga. Bagaimana mungkin polisi bisa melindungi dan mengayomi masyarakat, sedangkan rumahnya sendiri pun tidak bisa dilindungi ataupun tidak bisa diayomi oleh mereka sendiri. Kepercayaan kami hilang sepenuhnya Bapak Kapolri dengan kejadian ini. Apabila hal ini, peristiwa ini benar bahwa kematian itu gantung diri, harus diusut tuntas. Ketika seseorang itu dapat ditemukan bahwa kebenaran dia gantung diri itu apa bukan, seharusnya berdasarkan pengelolaan TKP. Bagaimana mungkin seorang gantung diri itu dapat dipindahkan, misalkan kalau sudah dapat dipindahkan tanpa ada proses pemeriksaan TKP, itu tidak boleh dipindahkan dulu. Seharusnya seperti itu, meskipun itu terjadi di dalam polsek sendiri. Harus ada tim yang dilibatkan pihak penyelidikan untuk mengelola TKP. Dan menjadi pertanyaan kami ketika kedua oknum itu yang katanya sudah kabur saat kejadian, dan itu menjadi petunjuk bagi kami bahwa adanya suatu kejanggalan dengan kasus hal seperti ini. Dan kami khawatir Bapak Kapolri, ketika kedua orang ini nanti diperiksa oleh pihak propam, kami khawatir akan ada suatu pernyataan seperti yang dialami oleh Aibtu Rudiana yang mengatakan bahwa Aibtu Rudiana tidak melanggar kode etik. Jangan-jangan kami juga takut Bapak Kapolri. Ketika kedua orang ini diperiksa, jangan-jangan nanti disampaikan bahwa kedua orang ini juga tidak mendapatkan ataupun tidak melanggar kode etik. Itu yang kami khawatirkan. Karena bagaimanapun ini semua oknum polisi, semua polisi yang ada di polsek tersebut harus terlibat karena itu kematian di dalam polsek. Kecuali kalau di luar, itu kematian di dalam polsek. Dan bagaimana mungkin seorang tahanan dapat menggantungkan diri tanpa ada alat? Dan dari mana dia mendapatkan alat itu Bapak Kapolri? Kepada jajaran pemerintahan, jajaran legislatif, kami meminta supaya dapat dibuatkan suatu undang-undang terhadap pemeriksaan polisi.
di mana bahwa supaya undang-undang tersebut diberikan wewenang kepada sebagian anggota masyarakat sipil biasa atau kepada anggota ASN untuk terlibat, dapat memeriksa polisi yang terlibat kasus. Jangan hanya Propam sendiri yang akan memeriksa, yang akan menyidik pihak polisinya sendiri. Karena kami khawatir ketika hanya pihak Propam yang memeriksa instansinya sendiri, yang memeriksa polisinya sendiri, adanya sesuatu yang disembunyikan. Jangan-jangan nanti ada sesuatu fakta tetapi tidak semestinya disampaikan sesuai dengan fakta, tetapi ada yang disembunyikan. Itu yang kami takutkan, bahwa kami meminta kepada jajaran legislatif, kepada Bapak Presiden, atau dibikin suatu peraturan presiden untuk, atau dibikin suatu undang-undang untuk memberikan suatu amanat undang-undang atau diberikan wewenang kepada masyarakat sipil biasa yang memenuhi kapasitas untuk bisa terlibat memeriksa polisi yang terlibat dengan suatu kasus. Karena kami sangat sudah bosan Bapak Kapolri. Sedikit-sedikit barang bukti itu dihilangkan, sedikit-sedikit pernyataan barang bukti hilang. Di mana perbandingannya mulai dari kejadian Ferdi Sambo, barang bukti CCTV hilang. Vina juga barang bukti CCTV hilang. Saat ini dikatakan oleh Kapolres bahwa CCTV hilang dibawa kabur oleh para perusak salah satu warga. Dan itu menjadi janggal, seharusnya dipertanyakan, dan siapakah warga tersebut yang mengambil. Apabila ada tujuan dia mengambil, mungkin tujuan positif, dan mungkin dia akan mengamankan barang bukti tersebut supaya tidak dipeleterin lagi, dan itu lebih bijak menurutku. Dan pertanyaan kami bahwa kenapa bisa masyarakat bisa masuk mengambil dalam suatu ruangan rekaman CCTV itu? Apakah rekaman CCTV itu disimpan di luar pagar atau disimpan di dalam suatu ruangan? Biasanya setiap rekaman CCTV itu ataupun layar monitoringnya ataupun setiap setiap penyimpanannya akan disimpan dalam suatu ruangan tertentu. Dan itu tidak mungkin diambil oleh pihak yang belum mengetahui di mana keberadaan CCTV itu ataupun rekaman itu. Dan itu menjadi pertanyaan buat Bapak Kapolri dan buat Polsek. Oleh karena itu kami meminta kepada Bapak Kapolri segera usut kasus ini, kepada Kompolnas segera usut kasus ini, agar semua pihak, semua anggota polisi yang ada di Polsek Muara Jambi itu apabila kejadian ini benar harus disanksi, baik sanksi administrasi ataupun sanksi yang seberat-beratnya, karena mereka telah mengabaikan tugas dan telah meninggalkan tempat penjagaan yang semestinya tidak boleh dapat ditinggal semenit pun. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat didengarkan oleh Bapak Kapolri, oleh anggota legislatif, oleh Bapak Presiden, dan kepada teman-teman, supaya kita memberikan dukungan kepada pihak korban di Jambi sana apabila dia benar-benar adanya suatu kejanggalan dengan kasus ini. Terima kasih.